Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Kak Dian percaya pasti semuanya luar biasa. Hari ini Kak Dian senang sekali. Kita bisa kembali di ibadah online, walaupun kita ibadah online-nya dari rumah masing-masing ya. Nah, adik-adik, tema bulan Agustus hari ini pahlawan. Ngomong-ngomong soal pahlawan nih, apa sih arti pahlawan? Nah, apa? Ada yang bilang pahlawan itu seorang pemberani. Ya, benar. Ada juga yang bilang pahlawan itu orangnya tinggi besar, Kak. Ya, pahlawan itu orang yang berjuang dengan gagah berani dan membela kebenaran. Itu adik-adik ya. Pahlawan itu apa? Pahlawan itu orang yang gagah berani, berjuang, membela kebenaran. Ngomong-ngomong pahlawan, adik-adik pasti tahu cerita di Alkitab banyak loh nama-nama pahlawan di Alkitab. Contohnya Yusuf. Yusuf bisa membebaskan bangsanya dari kelaparan. Ada juga Musa. Musa membebaskan bangsanya dari perbudakan. Ada juga pahlawan perempuan, dia sangat berani, namanya Esther. Nah, adik-adik pasti tahu ceritanya. Ada juga pahlawan yang bernama Daniel, Gideon, dan Daud. Nah, hari ini Kak Dian mau belajar tentang Daud. Kita sama-sama belajar tentang Daud ya. Nah, sebelum kita belajar tentang Daud, yuk kita sama-sama buka super ayat kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Kak Dian ulangi ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Kita baca sama-sama yuk. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu tidak memandang siapa kita. Tuhan lebih melihat hati dan karakter kita. Nah, seperti Daud ya. Daud itu anaknya kecil. Dia seorang pengembala domba. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengurapi Daud. Tuhan memakai Daud menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pemberani, menjadi seorang yang seperti apa? Menjadi seorang yang sangat luar biasa. Contohnya, waktu Daud mengembalakan dombanya, Daud bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Kenapa? Apa itu karena kuat dan gagah Daud? Enggak ya, itu karena kemurahan Tuhan. Itu Daud diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan keberanian oleh Tuhan. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Apakah itu kuat dan gagah Daud? Enggak. Tapi Daud diberikan keberanian, diberikan hikmat. Banyak orang-orang yang tidak percaya sama Daud. Bahkan saudaranya sendiri pun juga tidak percaya sama Daud. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan keyakinan Daud kepada Tuhan, Daud maju. Daud terus berperang melawan Goliat. Begitu juga adik-adik. Adik-adik bisa maju menjadi seorang pahlawan, maju menjadi seorang pemenang. Loh Kak, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti apa? Adik-adik bisa mengalahkan Goliat adik-adik. Apa Goliat adik-adik? Goliat kita adalah ketakutan. Kita takut saat kita belajar. Waktu kita belajar dan kita tidak bisa, dan adik-adik tidak bisa, itu ada rasa takut. Tapi ketika adik-adik percaya sama Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, hikmat Tuhan tercurah atas adik-adik. Ada juga Goliat adik-adik yang lain. Kalau adik-adik misalnya nih, ketergantungan main game atau males-malesan, adik-adik bisa kalahkan. Contohnya seperti apa? Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan,
adik-adik bisa mengendalikan diri untuk itu semua. Dan saat adik-adik marah, saat adik-adik marah, adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan loh. Loh Kak, marah kok bisa menjadi seorang pahlawan? Yang menjadi seorang pahlawan bukan marahnya, tapi saat adik-adik bisa menghadapi kemarahan itu, saat adik-adik bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itulah yang menjadi pahlawan bagi adik-adik. Contohnya seperti apa? Adik-adik minta hikmat Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan. Ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, ketika adik-adik minta hikmat sama Tuhan, nah pengendalian diri itu ada. Itu adik-adik sudah menjadi seorang pahlawan. Pahlawan itu nggak harus bertempur di medan peperangan. Pahlawan itu bisa kita menolong orang itu juga nggak harus memberi sesuatu, nggak juga harus memberi uang, enggak. Menolong seseorang itu kita juga bisa memberi perhatian. Kalau adik-adik punya lebih bisa memberi ya. Menolong itu juga bisa memaafkan, itu juga menolong. Itu juga bisa menjadi seorang pahlawan. Karena Tuhan itu memakai siapa saja, memakai adik-adik menjadi seorang pahlawan, menjadi dampak yang positif bagi sekeliling kita, menjadi dampak yang positif bagi teman-teman kita. Itu juga seorang pahlawan. Kita dipakai Tuhan untuk merubah segalanya menjadi baik, merubah situasi di sekitar kita. Contohnya saat ada teman kita yang berantem, tapi kita bisa mendamaikan mereka, itu juga suatu pahlawan. Pahlawan apa? Kita bisa menjadi dampak yang positif. Nah, terus waktu kita marah, kita bisa mengendalikan diri dan kita bisa menjadi orang yang sabar. Tadinya pemarah, terus waktu kita berdoa sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kita bisa mengendalikan diri. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang sabar. Itu juga menjadi seorang pahlawan. Karena di dalam Amsal 16 ayat 32, adik-adik bisa buka. Di dalam Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi ya, kakak baca. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang sabar melebihi orang pahlawan, melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya, dia bisa merebut kota. Nah, di situ adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan, bisa dipakai Tuhan yang luar biasa seperti Daud. Tuhan itu memakai siapa saja untuk menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Tuhan melihat hati dan karakter kita. Nah, adik-adik, di sini mau kau jadi seorang pahlawan? Pahlawan-pahlawan Kristus menjadi dampak yang positif bagi sekeliling kita, bagi teman-teman kita. Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Walaupun kita kecil, kita bisa loh jadi seorang pahlawan. Kita belajar dari Daud. Daud itu seorang yang kecil, dia seorang penggembala domba. Tapi ketika Tuhan mau pakai, ketika Tuhan pakai Daud, Daud menjadi seorang yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar. Dan dia juga bisa mengalahkan binatang buas. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Nah, mau kan dipakai Tuhan? Yuk, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita benar-benar buka hati kita benar-benar dengar-dengaran akan Tuhan, kita benar-benar siapkan hati kita, dan kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, yuk kakak ajak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kita, setiap adik-adik Kingdom Kids, Tuhan pakai. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat besar kecil kita. Yang Tuhan lihat adalah hati dan karakter kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap adik-adik Kingdom Kids menjadi pahlawan, menjadi dampak yang positif bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.